Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Syabani dengan NIM 12120301118, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah PKN. Soal yang pertama yaitu bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Lalu pertanyaannya di sini yaitu di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Lalu jawaban saya di sini yaitu Indonesia adalah sebuah negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Sangatlah mungkin jika Indonesia dikatakan menjadi negara pluralisme. Konsep pluralisme sebenarnya menjadi bagian yang paling penting guna menjalin toleransi antar umat beragama untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan yang ada selama ini. Sering juga terjadi, namun pada kenyataannya batasan-batasan ini sangat terasa keberbedaannya di negara Indonesia, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan dunia kerja yang secara fundamental masih menjunjung tinggi semboyan. Apa sih semboyannya itu? Semboyannya itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu dalam perspektif hak asasi manusia sendiri, setiap orang berhak untuk menentukan sendiri kepercayaannya, dan salah satu bentuknya ialah dalam hal kebebasan melaksanakan ibadah tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Hak asasi manusia di Indonesia merupakan pemahaman sebagai nilai konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat yang dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan hak asasi manusia. Lalu yang kedua ada demokrasi. Menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Lalu jelaskan nih bagaimana relasi di antara 3 lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasionalnya. Lalu jawabannya di sini, Montesquieu memberi macam-macam kekuasaan negara menjadi lebih sempurna atau menyempurnakan yang dikemukakan oleh dia sendiri dan oleh John Locke. Macam-macam kekuasaan negaranya yang menurut Montesquieu adalah yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat dan membentuk undang-undang baik dilakukan lembaga sendiri maupun bersama dengan kekuasaan dalam pemerintahannya. Lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang, dan biasanya kekuatan ini yang memang penuh kekuasaan pemerintah di dalam hubungannya dengan luar negeri. Lalu yang terakhir itu ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengawasi dan mempertahankan undang-undang. Kekuasaan ini termasuk di dalamnya adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Pada pelaksanaannya, lembaga pengadilan yang independen disebut sebagai lembaga yudikatif. Bukan hanya terletak pada kekuasaan yudikatif saja, dan kebiasaan federatif Montesquieu meletakkan dasar pemisahan antara macam-macam kekuasaan, sehingga pada macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu tidak ada lembaga negara yang menangkap 2 fungsi atau berbeda di bawah yang lainnya. Lalu soal yang nomor 3 adalah menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, lalu ada masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya ini adalah, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Jawabannya, Muhammad Dawam Raharjo adalah salah satu dari sejumlah intelektual muslim yang kerap kali mengajukan gagasan keislaman modern rasional dan cenderung liberal yang erat kaitannya dengan tema-tema politik, ekonomi, hak asasi manusia,
sosial budaya, hingga agama yang sekaligus erat kaitannya dengan tema-tema politik, gagasan civil society. Istilah civil society ini oleh Dawam diterjemahkan sebagai masyarakat madani, namun istilah tersebut dikembangkan berdasarkan pada perspektif agama sebagai dasar pemahaman. Konsep masyarakat madani menurut M. Dawam Raharjo sebenarnya identik dengan cita-citanya Islam membangun ummah. Itulah sebenarnya Muhammad Dawam Raharjo dengan hati-hati tidak menyebut masyarakat madani sebagai sesuatu yang identik dengan civil society. Namun demikian Lawan setuju jika secara konseptual teori-teori civil society ini sangat berguna bagi pengembangan wacana masyarakat madani. Bahkan sebagaimana sering diungkapkan, Dawan lebih melihat bahwa masyarakat madani sesungguhnya lebih dekat dengan konsep khair ummah yang termasuk dikutip dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 al-ayat. Lalu yang keempat ini ada soal yang keempat, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya itu gini, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Jawabannya saya mengutip dari PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Haji Jamzuri, pada Selasa tanggal 12 bulan 2 2019 menjadi narasumber. Beliau adalah narasumber dalam kegiatan pelatihan pencegahan masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun di Hotel Alisan, Jalan Raja Usman Kapling. Dalam penyampaian materinya, Haji Jamzuri menyampaikan kepada generasi muda untuk menjauhi paham radikalisme itu. Beliau berkata, jangan sampai anak-anak muda terpengaruh dengan paham-paham radikal, karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa merusak kehidupan rumah tangga dan masa depan pemuda. Apalagi penyebaran paham radikalisme saat ini sangat marak disebarkan melalui media sosial. Dengan sasarannya adalah anak-anak muda. Itu adalah ujar Haji Jamzuri. Selanjutnya, Haji Jamzuri juga menyampaikan beberapa upaya Kementerian Agama dalam upaya mencegah paham radikalisme tersebut. Di antaranya yang pertama itu ada membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Lalu yang kedua ada mereview kegiatan program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Lalu ada yang ketiga ada mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagamaan dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmat lil alamin. Lalu yang terakhir, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.